Alhamdulillahil malikil muta'alil munazzahi an syuraqai wal amthal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddal bil kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kemuliaan Islam, tetap menjaga kesucian iman, dan berusahalah untuk menggapai kesempurnaan ihsan sebagai bentuk pengabdian tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Pada posisi inilah seorang muslim yang bertakwa menikmati puncak pengalaman keberagamaannya, sebuah pengalaman akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka Allah akan melihat. Segala aktivitas kita yang baik maupun yang buruk, sekecil apapun itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di era disrupsi, sebuah masa yang penuh perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Apakah itu ekonomi, teknologi, sosial, bahkan moral. Teknologi berkembang pesat, informasi mengalir tanpa batas, namun nilai-nilai agama seringkali tergeser oleh kepentingan duniawi kita. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa berpegang teguh kepada agama di tengah derasnya arus perubahan ini. Sebagai hamba Allah yang dianugerahi nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa bersyukur sekaligus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa sekaligus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah di era penuh dengan perubahan yang cepat ini. Betapa sangat pentingnya kita berpegang teguh pada agama dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh dengan disrupsi atau perubahan besar-besaran dalam tatanan berbagai sektor kehidupan, hingga kita tidak terombang-ambing bagai buih di tengah lautan dan menghempaskan kita ke dinding yang terjal. Adalah benar kata-kata bijak yang menyebutkan bahwa dengan teknologi hidup jadi mudah dan dengan agama hidup jadi terarah. Kini seolah-olah dunia ada dalam genggaman kita hanya dengan memegang smartphone. Bekerja, mencari kebutuhan, berinteraksi, beribadah sampai dengan hiburan, semuanya sudah tersedia hanya dengan menggerakkan jari kita. Agama menjadi panduan yang memberikan arahan di tengah kompleksitas dunia modern. Agama menjadi kekuatan transformatif yang mampu menjadi penuntun di tengah kegelisahan umat dan ketidakpastian zaman. Di tengah modernitas ini, agama lebih dari sekedar pelipur lara. Agama menjadi energi positif yang menggerakkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dengan menjaga stabilitas moral, nilai, dan panduan hidup di tengah perubahan besar yang seringkali membingungkan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 3, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kamu semuanya pada tali atau agama Allah dan janganlah bercerai-berai.
Hal ini penting karena agama merupakan fondasi moral dan etika dalam bermuamalah kita. Di era disrupsi teknologi dan perubahan sosial dapat membawa tantangan moral baru seperti maraknya hoax, bullying, pornografi, dan konsumerisme berlebihan. Nilai-nilai agama seperti ketenangan dalam berdoa, syukur, dan tawakal memberikan ruang untuk merenung dan menjaga keseimbangan spiritual dan emosional kita. Agama menjadi solusi yang mengancam seperti kecanduan media sosial dan degradasi moral. Agama tidak menolak teknologi atau perubahan, tetapi menjadikannya alat untuk kebaikan-kebaikan. Dalam menghadapi revolusi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer dan seorang ilmuwan kognitif dan salah satu pendiri kecerdasan buat Amerika Serikat, yakni John McCarthy, yaitu manifestasi dari kehendak manusia untuk menguasai informasi, efisiensi, dan produktivitas. Nilai-nilai lama tidak lagi relevan untuk mengatasi masalah-masalah baru seperti bias algoritmik, yakni kesalahan dalam algoritma yang menghasilkan hasil tidak adil atau hasil yang diskriminatif, eksploitasi data, atau ketimpangan akses teknologi. Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filosof, kritikus budaya, dan filolog Jerman yang karyanya memberikan pengaruh yang sangat besar pada filsafat kontemporer, akan mendorong manusia untuk menciptakan nilai-nilai baru yang sangat sesuai dengan tantangan era digital. Mengingat AI menjadi alat destruktif jika tidak diiringi dengan etika yang berkembang. Di sisi lain, Albert Einstein, seorang ilmuwan fisika penemu teori relativitas, percaya bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan moralitas. Ia pernah berkata, "Science without religion is lame, religion without science is blind." Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Dalam konteks AI, Einstein akan menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir pihak. Einstein akan mengkritisi penggunaan AI tanpa kontrol etika yang memadai. Masalah seperti pengawasan massal, manipulasi data, dan otomatisasi yang mengancam lapangan kerja akan menjadi perhatian bagi Einstein. Akan menjadi perhatian utama. Bagi Einstein, menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Sebagai penutup khutbah, mari kita simak bersama pesan Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, "Ad-dinun nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Rawahu Muslim. Artinya, agama itu nasihat. Lalu Rasulullah ditanya, kepada siapa atau untuk siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan muslimat secara umum, yakni yang bukan para pemimpin. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-qurra. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma naha anhu wa hadhar
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana wa akhwatina al mujahidin wal mujahidat fi Palestin wa fi Lebanon wa fi Gaza wa Rafah khassa min hujum wa tadbir wa jinayah wa mathabiha Israel as-sahyuniyin al-mal'unin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.